warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Yuliasari dengan NIM 203190001 semester 5. Kali ini saya akan membahas mengenai masalah kebahasaan yang sifatnya lisan maupun tulisan. Namun, sebelum kita memasuki pembahasan yang inti, alangkah lebih baik kita membahas mengenai kebahasaan terlebih dahulu sebelum kepada intinya. Bahasa adalah alat komunikasi yang terorganisasi dalam bentuk satuan-satuan seperti kata, kelompok kata, klausa, dan kalimat yang diungkapkan baik secara lisan maupun tulisan. Bahasa adalah sistem komunikasi manusia yang ditanyakan melalui susunan suara atau ungkapan tulisan yang terstruktur untuk membentuk satuan yang lebih besar seperti morfem, kata, dan kalimat. Bahasa mengembangkan 3 fungsi utama, yaitu fungsi ideasional, fungsi interpersonal, dan fungsi tekstual. Ketiga fungsi ini disebut fungsi metafungsional, dan ketiga fungsi tersebut menunjukkan realitas yang berbeda. Di bawah fungsi ideasional, bahasa digunakan untuk mengungkapkan realitas fisik, biologis, serta berkenaan dengan interpretasi dan representasi pengalaman. Di bawah fungsi interpersonal, bahasa digunakan untuk mengungkapkan realitas sosial dan berkenaan dengan interaksi antara penutur atau penulis dan pendengar atau pembaca. Di bawah fungsi tekstual, bahasa digunakan untuk mengungkapkan realitas semiotis atau realitas simbol dan berkenaan dengan cara penciptaan teks dalam konteks. Nah, itu dia penjelasan singkat mengenai kebahasaan. Sekarang kita akan membahas ke pembahasan yang intinya, yaitu mengenai kesalahan kebahasaan yang terdapat pada spanduk, banner, dan lain sebagainya. Yang pertama, spanduk dengan kata kredit. Pada kata kredit, pada spanduk tersebut merupakan kata yang tidak baku. Kata kredit seharusnya ditulis dengan kredit. Huruf yang dipakai yakni K, R, E, D, I, T. Sebab dalam KBBI penulisan yang benar itu adalah kredit, yang berarti cara menjual barang dengan pembayaran yang tidak tunai, pembayaran ditangguhkan, atau diangsur. Yang kedua, pada papan nama sertifikat. Pada kata sertifikat, pada papan nama di atas merupakan kata yang tidak baku. Kata sertifikat seharusnya ditulis dengan sertifikat. Huruf P diganti menjadi F. Dengan kata lain, menjadi SERTIFIKAT. Dalam KBBI, penulisan yang benar itu sertifikat, yang berarti tanda atau surat keterangan pernyataan tertulis atau tercetak dari orang yang berwenang yang dapat digunakan sebagai bukti kepemilikan atau suatu kejadian. Yang ketiga,
Dalam banner halal, pada kata halal pada banner tersebut merupakan kata yang tidak baku. Kata halal seharusnya ditulis dengan halal, sebab huruf yang digunakan tidak menggunakan L double. Dengan begitu, huruf yang dipakai yaitu HALAL. Dalam KBBI, halal berarti yang diperbolehkan atau diperbuat dengan sah. Yang keempat, dalam spanduk titipkan garis miring gadaikan. Pada gambar di atas, tampak tidak ada yang salah dalam penulisannya. Akan tetapi, jika kita lihat lagi dengan saksama, tanda garis miring yang diapit oleh dua kata itu dalam penulisannya memakai spasi. Seharusnya baik kaya yang mendahului tanda garis miring keduanya tidak menggunakan spasi. Penulisan yang benar adalah titipkan garis miring gadaikan. Yang kelima, pada iklan yang bertuliskan dikontrakan, seharusnya digabung menjadi dikontrakan, sehingga spasi yang dihilangkan karena kata kontrakan merupakan kata turunan dan kata kerja. Sebab bila mana digabungkan dengan kata depan di, maka kata kontrakan akan menjadi kata kerja pasif. Yang keenam, pada gambar yang bertuliskan di tempat, seharusnya tidak digabung. Tidak boleh ada spasi dan penulisan yang benar itu menjadi di tempat. Harus ada spasi antara kata di dan tempat. Yang ketujuh, pada spanduk yang bertuliskan kata olahraga. Pada spanduk tersebut dengan kata olahraga seharusnya digabungkan penulisannya. Yang benar itu digabungkan menjadi olahraga. Menurut KBBI sendiri, memiliki arti gerak badan untuk menguatkan dan menyehatkan tubuh seperti sepak bola, berenang, lempar lembing, dan lain sebagainya. Yang kedelapan, dalam spanduk yang bertuliskan divaksin. Pada spanduk tersebut, yakni kata divaksin, seharusnya tidak digabung. Penulisan yang benar yakni menjadi divaksin. Sebab kata vaksin merupakan kata kerja. Jika digabungkan dengan kata di, akan menjadi kata kerja yang pasif. Serta menurut KBBI, yakni bibit penyakit yang sudah dilemahkan digunakan untuk vaksinisasi. Yang kesembilan, yakni spanduk yang bertuliskan kata doa. Pada spanduk tersebut, yakni kata doa, merupakan kata yang tidak baku. Kata doa seharusnya ditulis dengan doa. Kata dalam doa tidak memakai tanda petik satu. Dalam KBBI memiliki arti permohonan, harapan, permintaan, pujian kepada Tuhan. Yang ke-10, yakni ceramah singkat. Dengan kata ngundang merupakan kata yang tidak baku. Kata ngundang seharusnya diucapkan dengan kata mengundang, yang berarti dalam KBBI memanggil supaya datang, mempersilahkan hadir dalam rapat, perjamuan, dan lain sebagainya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam ucapan atau perilaku yang disengaja maupun tidak disengaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.